Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dari kelas Akuntansi 31R kelompok 7 yang beranggotakan saya, Intan Jagita Putri dengan NIM 202012111008 dan dengan teman saya. Saya Balkis Aisyah Handayani dengan NIM 2020 12 11 034 dan teman saya. Saya Latifah Putri Pawitan dengan NIM 2020 12 11 037. Dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Sparta SEMEAK.CA. Di sini kita membahas chapter 7 tentang uang tunai dan piutang. Next. Chapter 7 ini dengan tujuan pembelajaran yang pertama, tunjukkan bagaimana melaporkan uang tunai dan menghubungkan item. Yang kedua, definisikan piutang dan jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pengakuannya. Yang ketiga, jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan penilaian piutang usaha. Yang keempat, jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih. Yang kelima, jelaskan masalah akuntansi tambahan yang terkait dengan piutang dan wesel tagih. Chapter 7 di cash dan piutang ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama cash, yang kedua piutang, yang ketiga wesel tagih, yang keempat masalah khusus, dan yang terakhir penilaian piutang usaha. Cash ini terdapat tiga poin. Yang pertama, apa itu uang tunai, yang kedua pelaporan kas, dan yang ketiga ringkasan item cash yang terkait. Yang kedua piutang. Piutang ini terdapat 3 poin juga. Yang pertama pengakuan, yang kedua penilaian, yang ketiga proses evaluasi penurunan. Yang ketiga wesel tagih, yaitu ada pengakuan dan penilaian. Yang keempat ada masalah khusus, itu ada opsi nilai wajar, lalu penghentian pengakuan piutang dan penyajian dan analisis. Yang terakhir ada penilaian piutang usaha. Itu ada metode penghapusan langsung dan metode tunjangan atau penyisihan. Next. Di sini ada kas. Apa itu kas? Sebuah aset keuangan juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan, setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas entitas lain. Di kas ini terdapat dua financial. Yang pertama financial asset dan non-financial asset. Financial asset itu isinya ada cash, loans and receivables, investment in debt securities, dan investment in equity securities. Lalu yang non-financial asset itu ada inventory, prepaid expense, property, plant and equipment, dan yang terakhir intangible asset. Next. Lalu ada cash. Apa itu cash? Cash itu aset yang paling diakui, media standar pertukaran, sebagai dasar untuk mengukur dan akuntansi semua barang-barang lainnya, dan juga cash itu aktiva lancar. Contohnya, koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, bank, draft, dan tabungan. Next. Lalu cash ini ada pelaporan kas. Pelaporan kas ini setara dengan kas. Jangka pendek, investasi yang sangat liquid. Yang keduanya, yang pertama, itu mudah dikonversi dengan uang tunai. Yang kedua, sehingga dekat dengan jatuh tempo bahwa mereka menimbulkan resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contohnya, yaitu ada treasury bills, surat berharga, dan reksadana pasar uang. Next. Lalu ada cash yang dibatasi. Cash yang dibatasi ini ketika materi dalam jumlah. Yang pertama, pisahkan kas yang dibatasi penggunanya dari biasa cash.
Yang kedua, aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Contoh yang dibatasinya itu untuk yang pertama perluasan pabrik, yang kedua pensiun dari utang jangka panjang, dan yang ketiga kompensasi saldo. Next. Lalu di case ini ada bank cerukan. Bank cerukan ini ketika sebuah perusahaan menulis cek sebesar lebih dari jumlah rekening kas, itu yang pertama umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Yang kedua, offset terhadap rekening kas hanya jika tersedia uang tunai hadir pada rekening lain di bank yang sama di mana cerukan terjadi. Di sini ada ringkasan cash terkait produk, ada classification of cash equivalence, dan non-cash item. Di sini ada itemnya itu ada cash, petty cash and change fund, short-term paper, terus ada travel advance. Terus classification-nya ada cash equivalence, short-term investment, receivables, prepaid expense, cash. Next. Lalu ada piutang. Piutang ini ada piutang non-trade. Yang pertama, uang muka direksi dan karyawan. Yang kedua, uang muka kepada anak perusahaan. Yang ketiga, deposit untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial. Yang keempat, deposito sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Yang kelima, itu dividen dan piutang bunga. Yang keenam itu klaim terhadap yang pertama, perusahaan asuransi untuk korban berkelanjutan. Yang B, tergugat di bawah JAS. Yang C, badan pemerintah untuk pengembalian pajak. Yang D, angkutan umum untuk barang rusak atau hilang. Yang E, kreditor untuk kembali rusak atau hilang barang. Yang F, itu pelanggan untuk barang-barang dikembalikan seperti peti, wadah, dan lain-lain. Next. Lalu terus piutang adalah klaim diadakan terhadap pelanggan dan lainnya untuk uang, barang, atau jasa. Ini lalu ada janji-janji piutang. Janji-janji piutang ini ada piutang janji-janji lisan dan janji tertulis. Janji-janji lisan ini janji-janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual itu piutang. Tapi janji yang tertulis itu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Itu wesel tagih. Next. Lalu ada pengakuan piutang. Yang pertama ada diskon dagang. Diskon dagang ini itu yang pertama penurunan dari daftar harga. Yang kedua, tidak diakui dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, pelanggan ditagih setelah dikurangi diskon. 10% diskon untuk pelanggan baru toko eceran. Next. Lalu pengakuan piutang yang kedua itu ada diskon cash atau penjualan diskon. Yang pertama itu ada bujukan untuk pembayaran prom, dan ada metode yang kedua ada metode gross dan metode net. Itu jangka waktu pembayarannya adalah 2/10 atau N/30. Next. Lalu ada account receivable. Account receivable di sini ada diskon tunai atau diskon penjualan. Di sini ada ilustrasi 75 yang entry di bawah gross dan metode bersih recording kas penjualan diskon. Di sini ada gross method dan net method. Gross method ini ada sales of $10.000 dan termnya itu 2/10 N/30. Dengan jurnal account receivable di kredit account receivable 9.800 di debit terhadap sales 9.800 di kredit. Lalu payment on $4.000 of sales received within discount period itu jurnalnya cash
3.920 terhadap account receivable 3.920 itu dikredit. Lalu selanjutnya transaksi selanjutnya ada payment on $6.000 of sales received after discount period. Itu jurnalnya account receivable di debit 120, sales discount itu sales discount forfeited itu 120 di kredit. Dari mana 120? Itu dari $6.000 dikali 0,02. Lalu ada journal cash di kredit 6.000, di debit 6.000 terhadap account receivable di kredit 6.000. Next. Lalu penilaian piutang ini dibagi menjadi 4. Itu yang pertama ada klasifikasi, yang kedua valuasi atau nilai realisasi cash, yang ketiga piutang tak tertagih piutang, yang keempat penjualan pada rekening meningkatkan kemungkinan rekening tidak sedang dikumpulkan. Next. Lalu ada penilaian piutang. Penilaian piutang tak tertagih piutang ini, sebuah piutang tak tertagih adalah hilangnya pendapatan yang membutuhkan penurunan akun aset piutang dan penurunan terkait dalam pendapatan dan ekuitas. Next. Penilaian piutang ini terdapat metode akuntansi piutang tak tertagih. Itu dibagi menjadi ada 2 metode direct write-off atau metode penyisihan. Direct write-off ini metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung ini secara teoritis tidak diinginkan. Itu ada 3 poin. Yang pertama, tidak ada yang cocok. Yang kedua, piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi cash. Yang ketiga, tidak IFRS ketika materi dalam jumlah. Lalu yang metode penyisian ini kerugian perkiraannya itu yang pertama presentasi penjualan, yang kedua presentase piutang, dan yang terakhir IFRS membutuhkan ketika materi dalam jumlah. Next. Nah, di sini ada metode yang pertama yang tadi sebelumnya itu direct write-off method for uncollectible accounts. Itu metode penghapusan langsung piutang tak tertagih. Ketika perusahaan menentukan piutang tak tertagih, maka kerugian tersebut dibebankan pada beban piutang tak tertagih. Diasumsikan untuk contoh bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, Cruz Ltd dihapus bukukan sebagai milik Yosado yang tidak dapat ditagih saldo $8 juta. Entry-nya adalah sebagai berikut. Ini jurnal untuk penghapusan milik Yosado yang tidak dapat ditagih pada Desember 10 Desember 2022. Itu jurnalnya bad debt expense 8 juta itu di debit terhadap account receivable punya Yosado, milik Yosado, itu di kredit 8 juta. Dengan metode ini, beban piutang tak tertagih hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari tidak tertagihnya piutang. Perusahaan akan melaporkan piutang usaha sebesar jumlah brutonya. Next. Metode penghapusan langsung secara teoritis kurang memadai. Biasanya, gagal untuk mencatat biaya pada saat terjadinya dan tidak mengakibatkan piutang menjadi dinyatakan sebesar nilai realisasi kas pada laporan posisi keuangan. Akibatnya, penggunaan metode penghapusan langsung dianggap tidak tepat, kecuali jika jumlah tertagih tidak material. Nah, selain tadi ada metode penghapusan langsung, sekarang ada allowance method for uncollectible accounts atau metode penyisihan piutang tak tertagih. Nilai realisasi kas adalah jumlah bersih yang diharapkan akan diterima perusahaan secara tunai. Setiap tanggal laporan keuangan,
Perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih dan nilai realisasi kas dengan menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan saat ini, serta perakiraan kolektibilitas masa depan. Akibatnya, laporan posisi keuangan mencerminkan estimasi kini atas kerugian piutang tak tertagih yang diharapkan pada tanggal pelaporan. Dan laporan laba rugi mencerminkan dampak penurunan atau peningkatan kredit yang telah terjadi selama periode tersebut. Syarat metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan ketika piutang tak tertagih jumlahnya material. Yang pertama, perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih dan membandingkan estimasi baru dengan saldo saat ini dan dalam akun penyisihan. Yang kedua, perusahaan mendebit perkiraan kenaikan piutang tak tertagih ke bad debt expense atau beban piutang tak tertagih dan mengkreditkannya ke allowance doubtful account atau penyisihan piutang tak tertagih melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. Yang ketiga, ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendebit piutang tak tertagih yang sebenarnya ke penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit jumlah itu ke piutang usaha. Ilustrasi dari mencatat perkiraan tertagih. Pada tahun 2022, tahun pertama operasinya, Brown Furniture memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000. Dari jumlah ini, 150 tetap tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 dari penjualan ini tidak akan tertagih. Jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi piutang tak tertagih dengan asumsi saldo nol dalam akun penyisihan adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu ada akun bad debt expense 10.000 di debit terhadap allowance for doubtful account sebesar 10.000 di kredit. Perusahaan mengurangi akun penyisihan dari piutang di bagian aset lancar laporan posisi keuangan. Jumlah 140.000 merupakan nilai realisasi kas dari piutang usaha pada tanggal pernyataan. Perusahaan tidak menutup penyisihan piutang diragukan pada akhir tahun anggaran. Lalu selanjutnya mencatat penghapusan piutang tak tertagih. Ketika perusahaan telah kehabisan semua cara untuk mengumpulkan akun yang telah jatuh tempo dan penagihannya tampaknya tidak mungkin, perusahaan harus menghapus akun. Dalam industri kartu kredit, misalnya, merupakan praktik standar untuk menghapus rekening yang telah jatuh tempo 210 hari. Ilustrasinya, asumsikan bahwa Wakil Presiden Keuangan Brown Furniture mengesahkan penghapusan saldo sebesar 1.000 yang terutang oleh Randall pada bulan Maret tanggal 1, 2023. Ayat jurnal untuk mencatat penghapusan adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu ada akun allowance for doubtful accounts di debit sebesar 1.000 dan terhadap akun receivable punya si Randall sebesar 1.000 di kredit. Nah, itu untuk menghapus akun dari receivable-nya si Randall. Pemulihan akun piutang yang tidak ditagih. Kadang-kadang perusahaan menagih dari pelanggan setelah menghapus akun sebagai tidak tertagih. Perusahaan membuat 2 entry untuk mencatat pemulihan piutang tak tertagih. Yang pertama, membalikan entry yang dibuat secara tertulis dari akun. Ini mengembalikan akun pelanggan. Dan yang kedua, ini mencatat koleksi dengan cara biasa. Ilustrasinya, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Randall PLC membayar sejumlah 1.000 yang Brown Furniture telah dihapuskan pada tanggal 1 Maret. Berikut entry-nya.
Jadi ada akun account receivable punya Randall PLC di debit sebesar 1.000 terhadap allowance for doubtful account sebesar 1.000 di kredit. Nah, lalu selanjutnya akun cash di debit sebesar 1.000 terhadap account receivable 1.000 di kredit. Selanjutnya, perkiraan tunjangan. Perusahaan dapat mengatur aging schedule piutang yang menerapkan presentasi yang berbeda berdasarkan pengalaman masa lalu untuk berbagai kategori umur. Jadwal penuaan juga mengidentifikasi akun memerlukan perhatian khusus dengan menunjukkan sejauh mana akun tertentu telah lewat jatuh tempo. Ilustrasinya, Wilson melaporkan beban piutang tak tertagih sebesar 26.610 untuk tahun ini, dengan asumsi bahwa tidak ada saldo di akun penyisihan. Untuk sedikit mengubah ilustrasi, asumsikan bahwa akun penyisihan memiliki saldo kredit sebesar 800 sebelum penyesuaian. Dalam hal ini, Wilson menambahkan 25.810 dari 26.610 dikurangi 800 ke akun penyisihan dan membuat entry berikut. Nah, jurnalnya itu ada bad debt expense di debit sebesar 25.810 terhadap allowance for doubtful account sebesar 25.810. Dalam contoh Wilson, analisis penuaan atau aging schedule adalah digunakan untuk mengklasifikasikan piutang menurut faktor risiko atau hari lewat jatuh tempo yang terkait dengan kolektibilitas piutang. Selanjutnya, notes receivable atau wesel tagih. Wesel tagih didukung oleh surat promise formal. Tidak seperti tadi yang sudah Intan jelaskan kalau piutang itu kan hanya janji-janji lisan. Nah, kalau wesel tagih ini ada surat promise formalnya. Janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dianggap cukup liquid, bahkan jika berjangka panjang, karena perusahaan dapat dengan mudah mengubahnya menjadi uang tunai, walaupun mereka mungkin membayar biaya untuk melakukannya. Pengakuan wesel tagih. Notes diterbitkan pada nilai nominal. Ini kalau notes diterbitkan pada nilai nominal, ilustrasinya sebagai berikut. Asumsikan bahwa Bigelow SA meminjamkan impor Skandinavia sebesar 10.000 dengan imbalan 10.000. Wesel 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa juga 10%. Kami menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan kedua arus kas. Nah, jadi awalnya itu kan 10.000 prinsipalnya. Terus interestnya I sama dengan 10%. Itu kan untuk 3 tahun. Jadi N-nya sama dengan 3. 1 tahunnya itu 1.000 dari 10.000 dikali 10%. Next. Selanjutnya, Bigelow menghitung nilai sekarang atau harga tukar uang kertas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi face value of note-nya itu kan 10.000. Lalu present value of the principal, nilai dari prinsipalnya itu 10.000 dikali PVF 3,10%. 3-nya itu dari tahunnya, N-nya kan tadi 3, I-nya 10%. Sama dengan 10.000 dikali 0,75132 sama dengan 7.513. Lalu selanjutnya present value of the interest, nilai dari bunganya. Nah, itu 1.000 dikali PVF OA 3,10% sama kayak yang di atas, yang PVF. Nah, itu sama dengan 1.000 dikali 2,48685 sama dengan
2,487. Present value of note itu sama 10.000. Nah, itu mengurangi dari face value of note. Jadi perbedaannya itu 0. Selanjutnya, dalam hal ini, nilai sekarang dari Wesel sama dengan nilai nominalnya, karena pasar efektif dan tingkat bunga yang ditetapkan adalah sama. Bigelow mencatat penerimaan dari Wesel tagih. Entry-nya itu note receivable sebesar 10.000 di debit terhadap cash 10.000 di kredit. Bigelow mengakui pendapatan bunga setiap tahun sebagai berikut. Jurnalnya itu cash di debit sebesar 1.000 terhadap interest revenue di kredit sebesar 1.000. Next. Selanjutnya, tadi kan notes diterbitkan pada nilai nominal. Nah, sekarang notes tidak diterbitkan pada nilai nominal. Tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang pertama ada notes tanpa bunga. Ilustrasinya, Jeremiah Company menerima Wesel tanpa bunga selama 3 tahun sebesar senilai 10.000. Yang nilai sekarangnya adalah 7.721,8. Tingkat implisit yang menyamakan total kas yang akan diterima atau 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan 7.721,8 adalah 9%. Atau nilai sekarang dari 1 untuk 3 periode pada 9% adalah 0,77218. Diagram waktu yang menggambarkan arus kas sebagai berikut. Nah, masih sama, awalnya itu kan 10.000 prinsipalnya. Nah, I-nya, interestnya itu 9%. Untuk 3 tahun, bunganya 3 tahun. Nah, tapi di sini tanpa bunga, bunganya itu 0. Next. Jeremiah mencatat Wesel tagih untuk nilai sekarang sebagai berikut. Jurnalnya itu notes receivable di debit sebesar 7.721,8 terhadap cash di kredit 7.721,8. Perusahaan mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Menunjukkan amortisasi diskon 3 tahun dan jadwal pendapatan bunga. Perusahaan mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Menunjukkan amortisasi diskon 3 tahun dan jadwal pendapatan bunga. Nah, jadi ini tuh jadwal dari amortisasi diskon notes. Metodenya interest efektif. Bunganya 0. Interestnya 9%. Pada tanggal diterbitkan, jumlahnya itu sebesar senilai 7.721,8. Nah, pada akhir tahun pertama, karena kan cash receive-nya 0, interest revenue-nya, pendapatan bunganya sebesar 694,96. Nah, itu dari 7.721,8 dikali sama 9%. Sama dengan segitu, 694,96. Nah, diskon amortisasinya sama 694,96. Nah, jumlah pada akhir tahun pertama yaitu dari 7.721,8 ditambah 694,96 sama dengan 8.416,76. Pada akhir tahun kedua, interest revenue-nya itu 757,51. Nah, itu dari Nah, emang bunganya segitu. Nah, diskon amortisasinya juga sama, 757,51.
Nah, jumlah akhir tahun kedua sama dengan dari 8.000 yang di atas, dari jumlah akhir tahun pertama ditambah diskon amortisasi. Jadi sama dengan 9.174,27. Nah, di akhir tahun kedua, interest revenue-nya itu 825,73. Nah, itu dari penyesuaian. Diskon amortisasinya juga sama, 825,73. Nah, untuk jumlah di akhir tahun ketiga, itu dihasilkan dari jumlah akhir tahun kedua yang 9.000 itu ditambah diskon amortisasi. Jadi sama dengan 10.000. Begitu. Selanjutnya, Yeremia mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun pertama dengan menggunakan metode bunga efektif sebagai berikut. Jurnalnya itu ada notes receivable di debit sebesar 694,96 terhadap interest revenue sebesar 694,96 di kredit. Itu dari 771,8 dikali 9% yang tadi. Nah, di akhir tahun, Yeremia meningkatkan piutang wesel dan pendapatan bunga. Pada saat jatuh tempo, Yeremia menerima nilai nominal uang tersebut. Tadi kan notes tidak berbunga. Nah, sekarang notes berbunga. Seringkali tarif yang dinyatakan dan tarif efektif itu berbeda. Ilustrasinya, asumsikan bahwa Morgan Group memberikan pinjaman kepada Merrico dan sebagai gantinya menerima wesel 3 tahun. Sebesar 10.000 dengan bunga 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan resiko berupa adalah 12%. Kami menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan kedua arus kas dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun dalam diagram berikut ini. Nah, jadi awalnya itu tetap 10.000. Untuk interestnya dia itu 12% selama untuk 3 tahun. Jadi N-nya itu 3. Tiap tahunnya itu dia dapat bunga sebesar 1.000. Next. Morgan menghitung nilai sekarang dari dua arus kas seperti yang ditunjukkan pada berikut ini. Face value of note itu sebesar 10.000. Present value of principal yaitu 10.000 dikali PVF 3,12%. 3-nya itu 3 tahun, 12%-nya itu bunganya. Jadi sama dengan 10.000 dikali 0,71178 sama dengan 7.118. Present value of interest, nilai dari interestnya 1.000 dikali PVFOA 3,12% sama dengan 1.000 dikali 2,40183 sama dengan 2.402. Present value of note-nya 9.520. Nah, difference-nya itu sebesar 480. Itu ada diskon. Next. Karena tingkat bunga efektifnya itu 12%, melebihi tingkat yang ditentukan 10%. Nilai sekarang dari uang tersebut kurang dari nilai nominalnya, yaitu Morgan menukarkan wesel tersebut dengan harga diskon. Jurnalnya itu notes receivable di debit sebesar 9.520 terhadap cash
dikredit sebesar 9.520. Selanjutnya, Morgan kemudian mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Nah, jadi jadwal amortisasinya itu sebagai berikut. Tanggal diterbitkannya, jumlahnya itu atau nilainya itu sebesar 9.520. Nah, di akhir tahun pertama ada cash receive atau cash yang diterima kita tuh sebesar 1.000. Nah, interest revenue-nya itu 1.142. Nah, itu dari 9.520 dikali 12%. Lalu, diskon amortize-nya pada akhir tahun pertama itu 142. Itu dari 1.142 dikurangi 1.000 sama dengan 142. Jadi yang interest revenue dikurangi cash reserve. Ya. Nah, jumlah pada akhir tahun pertama itu tuh dari tanggal diterbitkannya, jumlah dari tanggal diterbitkannya 9.520 yang itu dikurangi diskon amortisasinya sebesar 142. Jadi jumlah akhir tahun pertamanya itu 9.662. Akhir tahun kedua, cash yang diterimanya itu masih sama 1.000. Interest revenue-nya yang beda. Interest revenue-nya itu 1.159. Diskonnya selisihnya dari interest revenue dikurangi cash sama dengan 159. Nah, jumlah di akhir tahun kedua itu 9.821. Di akhir tahun ketiga, cash yang diterima masih sama 1.000. Interest revenue-nya 1.179. Diskon amortisasinya selisihnya. Jadi selisihnya itu 179. Nah, jumlah di akhir tahun ketiganya itu 10.000. Next. Pada tanggal penerbitan, uang kertas tersebut memiliki nilai sekarang itu sebesar 9.520. Pendapatan bunga tambahan tersebar selama 3 tahun umur wesel. Sebagai hasilnya adalah 480. 480 dari mana? Dari 10.000 dikurangi 9.520. Pada akhir tahun pertama, Morgan menerima uang tunai 1.000, tetapi pendapatan bunganya adalah 1.142 dari 9.520 dikali 12%. Perbedaan antara 1.000 dan 1.142 adalah diskon amortisasi, yaitu 142. Morgan mencatat sebelumnya Balkis. Morgan mencatat penerimaan bunga tahunan dan amortisasi diskon untuk tahun pertama sebagai berikut. Jurnalnya itu cash 1.000 di debit, dan note receivable itu di debit juga 142 terhadap interest revenue di kredit 1.142. Next. Notes yang diterima untuk properti, barang, dan jasa. Ketika wesel diterima dalam pertukaran untuk properti, barang, atau jasa dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil, kecuali salah satu dari berikut terjadi. Yang pertama, tidak ada tingkat bunga yang disebutkan. Yang kedua, tingkat bunga yang disebutkan tidak masuk akal. Yang ketiga,
Nilai nominal wesel berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar saat ini dari instrumen utang. Perusahaan mengukur nilai sekarang dari wesel tersebut dengan nilai wajar properti, barang, atau jasa, atau dengan jumlah yang wajar mendekati nilai wajar wesel tersebut. Ilustrasinya, Oasis Development Co. menjual lot pojok ke Rusty Pelikan sebagai restoran lokasi. Oasis menerima sebagai gantinya wesel 5 tahun yang memiliki nilai jatuh tempo sebesar 35.247 dan tanpa tingkat bunga yang ditentukan. Tanah itu awalnya berharga 14.000 untuk Oasis. Pada tanggal penjualan, tanah tersebut memiliki nilai wajar 20.000. Mengingat kriteria di atas, Oasis menggunakan nilai wajar tanah sebesar 20.000 sebagai nilai sekarang dari wesel tersebut. Oleh karena itu, Oasis mencatat penjualan sebagai berikut. Akunnya itu notes receivable di debit 20.000, terhadap land di kredit sebesar 14.000, dan gain on disposal of land itu selisih dari notes receivable dikurangi land. Jadi 6.000 di kredit. Oasis mengamortisasi diskonto ke pendapatan bunga selama 5 tahun umur wesel menggunakan metode bunga efektif. Selanjutnya, pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, faktor lain yang terlibat dalam pertukaran seperti nilai wajar properti, barang atau jasa menentukan tingkat bunga efektif atau real. Namun, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar tersebut karena wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap pakai, menentukan nilai kini dari wesel tersebut lebih sulit. Untuk memperkirakan nilai sekarang dari wesel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku dan mungkin berbeda dari tingkat bunga yang ditetapkan. Proses pendekatan suku bunga ini disebut imputasi. Tingkat bunga yang dihasilkan disebut tingkat bunga yang diperhitungkan. Selanjutnya, setelah pengakuan wesel tagih, sekarang penilaian wesel tagih. Seperti piutang, perusahaan mencatat dan melaporkan wesel tagih jangka panjang pada nilai realisasi kas mereka, yaitu pada jumlah nominalnya dikurangi semua tunjangan yang diperlukan. Akun penyisihan piutang wesel utama adalah penyisihan piutang diragukan. Perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian wesel tagih jangka pendek dan dalam mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait persis sejajar dengan piutang usaha. Perusahaan memperkirakan jumlah piutang tak tertagih dengan analisis piutang. Selanjutnya, masalah lain terkait piutang. Masalah tambahan yang terkait dengan piutang ada dua. Yang pertama, itu penghentian pengakuan piutang. Yang kedua, presentasi dan analisis. Yang pertama itu penghentian pengakuan piutang. Terjadi ketika piutang tidak lagi memiliki nilai apapun, yaitu hak kontraktual atas arus kas dari piutang tidak ada lagi. Penghentian pengakuan piutang. Transfer piutang. Misalnya, untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang, perusahaan dapat mentransfer piutang ke perusahaan lain secara tunai. Selain itu, untuk alasan kompetitif, menyediakan pembiayaan penjualan untuk pelanggan hampir wajib di banyak industri. Dalam penjualan barang tahan lama seperti mobil, truk, peralatan industri dan pertanian komputer, dan peralatan, sebagian besar penjualan didasarkan pada kontrak angsuran. Pemegang dapat menjual piutang karena uang terbatas dan akses ke kredit normal tidak tersedia atau terlalu mahal. Juga, perusahaan dapat menjual piutangnya, bukan meminjam, untuk menghindari pelanggaran perjanjian pinjaman yang ada. Penghentian pengakuan piutang.
Pengalihan piutang kepada pihak ketiga untuk mendapatkan uang tunai terjadi dalam salah satu dari dua cara. Yang pertama, penjualan piutang. Yang kedua, pinjaman yang dijamin. Next. Selanjutnya ada penjualan piutang. Penjualan piutang telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Jenis yang umum dijual ke suatu faktor. Faktornya adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis untuk biaya dan kemudian mengumpulkan pengiriman uang langsung dari pelanggan. Itu ada factoring receivable. Adalah penjualan langsung piutang dagang perusahaan kepada pihak lain atau faktor tanpa jaminan, yang berarti faktor atau agen tersebut harus menanggung resiko penagihan. Factoring receivable merupakan piutang secara tradisional yang dikaitkan dengan tekstil, pakaian jadi, alas kaki, mebel, dan industri perabot rumah tangga. Pada ilustrasi 7.14 menunjukkan tipikal pengaturan pemfaktoran. Jadi di sini ada prosedur dasar anjak piutang. Yang pertama itu pelanggan atau pengecer grosir memesan ke sebuah perusahaan. Jadi ini customer place order to company. Produsennya itu bisa perusahaannya itu bisa produsen atau distributor. Yang kedua, ada perusahaan meminta review kredit kepada pihak lain atau biasa disebut faktor. Dari sini ke faktornya itu untuk minta kredit review. Yang ketiga, dari faktor menyetujui kredit. Dan setelah itu lanjut ke yang nomor 4. Di sini, perusahaan mengirim barang kepada pelanggan, bisa pengecer atau grosir. Yang kelima, ada faktor membayarkan uang muka kepada perusahaan. Nah, tadi kan faktor selain tempat review kredit, dia juga bayar uang muka ke perusahaan. Yang keenam, pelanggan melakukan pembayaran kepada faktor. Dari sini ke sini. Selanjutnya ada dijual tanpa garansi. Saat membeli piutang, pembeli umumnya menanggung risiko kolektibilitas dan menyerap kerugian kredit. Jual beli jenis ini sering disebut sebagai jual beli tanpa jaminan terhadap kerugian kredit. Seperti dalam setiap penjualan aset, penjual mendebit kas untuk hasil dan kredit piutang usaha untuk nilai nominal dari piutang. Penjual mengakui selisihnya. Dikurangi dengan provisi untuk kemungkinan penyesuaian atau diskon pengembalian, tunjangan, dan lain-lain. Sebagai rugi penjualan piutang, penjual menggunakan akun do from faktor atau biasa disebut dilaporkan sebagai piutang untuk memperhitungkan hasil yang ditahan oleh faktor tersebut untuk menutupi kemungkinan diskon penjualan, penjualan retur, dan potongan penjualan. Sebagai ilustrasi, Crash Textile memfaktorkan 500.000 euro dari piutang usaha dengan komersial faktor tanpa jaminan. Transfer Textile Crash catatan piutang kepada komersial faktor yang akan menerima penagihan. Faktor komersial menilai biaya keuangan sebesar 3% dari jumlah akun piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang untuk kemungkinan penyesuaian. Textile Crash dan faktor komersial membuat entry jurnal untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 7.15. Di sini ada ilustrasinya dan sebagai pengakuan atas penjualan piutang, Crash Textile mencatat kerugian sebesar 15.000 euro. Pendapatan bersih faktor akan menjadi selisih antara pendapatan bunga atau pembiayaan 15.000 euro dan jumlah piutang tak tertagih. Selanjutnya ada dijual dengan garansi. Untuk mengilustrasikan penjualan dengan jaminan with recourse,
di mana pembeli piutang memiliki perlindungan terhadap kerugian kredit. Asumsikan bahwa Crash Tekstil menerbitkan jaminan kepada faktor komersial untuk mengkompensasi faktor komersial untuk setiap kredit kerugian atas piutang yang dialihkan. Dengan asumsi informasi yang sama seperti pada ilustrasi 7.15, entry journal untuk keduanya, tekstil puncak dan faktor komersial ditunjukkan pada ilustrasi 7.16. Di sini ada Crash Tekstil sama komersial faktor. Cash 460.000 di debit untuk Crash Tekstil. Due from factor 45.000 di debit, 25.000 di debit, finance charge 15.000 di debit, recourse itu ada 500.000 di kredit, itu liability. Yang satunya ada commercial factor, itu ada account atau notes receivable 500.000 di debit, due to customer ada Crash Tekstil 25.000 di kredit, interest revenue 15.000 di kredit, dan dia cash-nya sebesar 460.000 di kredit. Pada ilustrasi ini menunjukkan penjualan dengan jaminan atau garansi. Selanjutnya ada pinjaman dijamin. Perusahaan seringkali menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi peminjaman. Sebenarnya, kreditur sering mengharuskan debitur menunjuk atau menetapkan atau menjaminkan 15 piutang sebagai keamanan untuk pinjaman. Jika pinjaman tidak dibayar pada saat jatuh tempo, kreditur dapat mengubah jaminan tunai dengan menagih piutang. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Maret tahun 2022, Meng Mills menyediakan atau memberikan 700.000 dari piutang ke Sinobank sebagai jaminan untuk Wesel 500.000. Meng Mills terus menagih piutang. Debitur rekening tidak diberitahu tentang pengaturan. Sinobank menilai biaya keuangan sebesar 1% dari akun piutang dan bunga Wesel sebesar 12%. Meng Mills menghasilkan bulanan pembayaran ke bank untuk semua uang tunai yang dikumpulkannya atas piutang. Selanjutnya ada ilustrasi 7.17 atau pemindah bukuan piutang dijamin atau peminjaman. Di sini, selain mencatat penagihan piutang, Meng Mills harus mengenali semua diskon, retur, dan tunjangan, dan piutang tak tertagih. Meng Mills menggunakan hasil dari penagihan piutang untuk menghentikan kewajiban Wesel. Selain itu, ia membayar bunga atas Wesel tersebut. Jadi di sini ada transfer of account receivable and issuance of note on March 2022, collection in March of account less cash discount, remit March collection plus accrued interest, collection in April of the balance of account less, remit the balance due of on the note plus interest. Selanjutnya ada ringkasan transfer. IASB menggunakan istilah penghentian pengakuan ketika mengacu pada akuntansi untuk pengalihan piutang. Ilustrasi 7.18 merangkum hasil pedoman pengalihan piutang. Di sini ada transfer piutang, lalu turun ke memiliki secara substansial semua risiko dan manfaat telah dialihkan. Setelah itu dibagi menjadi dua, ada yang iya dan tidak. Untuk yang iya itu, catatan sebagai penjualan, ada penghentian pengakuan aset, mengakui aset yang diperoleh dan kewajiban yang terjadi. Yang ketiga ada rekam keuntungan atau kerugian. Sedangkan untuk yang tidak, itu dicatat sebagai pinjaman yang dijamin. Yang pertama ada jangan menghentikan pengakuan aset, yang kedua ada mencatat kewajiban, yang ketiga ada mencatat beban bunga. Selanjutnya ada presentasi dan analisis, presentasi piutang. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah yang pertama ada pisahkan dan laporkan jumlah yang tercatat dari berbagai kategori piutang. Yang kedua, ada tunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan.
Yang ketiga ada saling hapus secara tepat akun penilaian untuk piutang yang mengalami penurunan nilai, termasuk diskusi tentang penurunan nilai yang ditentukan secara individu dan kolektif. Yang keempat ada mengungkapkan nilai wajar piutang dengan cara yang memungkinkan perbandingan dengan jumlah tercatat piutang. Yang kelima ada mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang dengan memberikan informasi tentang A. Piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, yang B. Jumlah tercatat piutang yang seharusnya sudah lewat jatuh tempo atau terganggu tetapi persyaratannya telah dinegosiasikan ulang, yang C. Untuk piutang yang telah lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, lalu memberikan analisis atas umur piutang yang telah lewat jatuh tempo pada akhir pelaporan. Yang keenam ada mengungkapkan piutang yang dijadikan jaminan. Yang ketujuh ada mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Selanjutnya ada perputaran piutang. Analisis sering menghitung rasio keuangan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan piutang usaha. Untuk menilai likuiditas piutang, mereka menggunakan akun perputaran piutang. Rasio ini mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. Rasio dihitung dengan membagi bersih penjualan dengan rata-rata bersih piutang yang beredar selama tahun tersebut. Selanjutnya ada menggunakan rekening bank. Untuk mendapatkan tujuan pengendalian yang diinginkan, perusahaan dapat memvariasikan jumlah dan lokasi bank serta jenis rekening bank. Untuk perusahaan besar yang beroperasi di banyak lokasi, lokasi rekening bank bisa menjadi penting. Perusahaan besar dan multilokasi sering menggunakan akun kotak kunci untuk mengumpulkan di kota dengan tagihan pelanggan yang berat. Perusahaan menyewa kotak pos lokal dan mengizinkan bank lokal untuk mengambil kiriman uang yang dikirimkan ke nomor kotak tersebut. Bank kosong kotak setidaknya sekali sehari dan segera mengkreditkan akun perusahaan untuk koleksi. Keuntungan terbesar dari kotak kunci adalah mempercepat ketersediaan uang tunai yang terkumpul. Umumnya, dalam pengaturan kotak kunci, banyak menggambarkan cek untuk tujuan pencatatan dan memberikan perusahaan slip setoran, daftar koleksi, dan korespondensi pelanggan. Dengan demikian, sistem kotak kunci meningkatkan mengontrol kas dan mempercepat pengumpulan kas. Selanjutnya ada sistem kas kecil Impress. Metode sederhana untuk mendapatkan kontrol yang masuk akal sambil mematuhi dengan aturan pencairan dengan cek adalah sistem Impress untuk kas kecil pengeluaran. Berikut ini adalah cara kerja sistem. Yang pertama, perusahaan menunjukkan penjaga kas kecil dan memberi penjaga kecil jumlah mata uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, penjaga kas kecil memperoleh tanda terima yang ditandatangani oleh setiap individu kepada siapa dia membayar tunai, melampirkan bukti pengeluaran ke kas kecil kwitansi. Transaksi kas kecil tidak dicatat sampai dana tersebut dikembalikan. Seseorang selain penjaga kas kecil mencatat entry tersebut. Yang ketiga ada ketika persediaan uang tunai hampir habis, kustodian menyerahkan kepada pengontrol atau kasir utang usaha permintaan penggantian yang didukung oleh kas kecil, penerimaan kas dan bukti pengeluaran lainnya. Penjaga menerima cek perusahaan untuk mengisi kembali dana tersebut. Pada titik ini, perusahaan mencatat transaksi berdasarkan penerimaan kas kecil. Yang keempat, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah kas dalam dana kas kecil adalah berlebihan, akan menurunkan saldo dana sebagai berikut. Jadi perlindungan fisik saldo kas yaitu ada perlindungan fisik uang tunai adalah kebutuhan yang sangat mendasar sehingga hanya membutuhkan sedikit diskusi. Perusahaan harus melakukan segala upaya untuk meminimalkan kas di tangan kantor.
Seharusnya hanya ada dana kas kecil, kwitansi hari ini dan mungkin dana untuk membuat perubahan. Sedapat mungkin, dana ini harus disimpan dalam lemari besi, brankas, atau laci uang yang terkunci. Perusahaan harus mengirimkan utuh setiap hari. Penerimaan ke bank sesegera mungkin. Secara akurat menyatakan jumlah yang tersedia kas baik dalam laporan manajemen internal maupun dalam laporan keuangan eksternal juga sangat penting. Selanjutnya ada rekonsiliasi saldo bank. Selanjutnya ada rekonsiliasi saldo bank pada akhir setiap bulan kalender. Bank memasuk setiap pelanggan dengan bank pernyataan atau salinan rekening bank dengan nasabah, bersama dengan cek pelanggan yang dibayar bank selama bulan tersebut. Jika baik bank maupun pelanggan melakukan kesalahan, jika semua setoran dilakukan dan semua cek ditarik oleh pelanggan mencapai bank dalam bulan yang sama, dan jika tidak ada transaksi yang tidak biasa terjadi yang mempengaruhi baik catatan kas perusahaan atau bank, saldo kas yang dilaporkan oleh bank kepada nasabah dengan yang ditunjukkan oleh nasabah itu sendiri. Selanjutnya ada kondisi yang jarang terjadi karena satu atau lebih item rekonsiliasi. Jadi yang pertama, deposit dalam perjalanan. Setoran tunai akhir bulan yang dicatat pada deposan buku dalam satu bulan diterima dan dicatat oleh bank sebagai bulan. 2. Cek yang luar biasa, yaitu cek yang ditulis oleh deposan, dicatat pada saat tertulis tetapi tidak dapat dicatat oleh mungkin tidak menghapus bank sampai bulan berikutnya. Yang ketiga ada biaya bank. Biaya yang dicatat oleh bank terhadap saldo deposan untuk barang-barang seperti layanan bank, pencetakan cek, dan dana tidak cukup atau NSF. Yang keempat ada cek dan penyewaan brankas. Deposan mungkin tidak menyadari hal ini sampai diterimanya laporan bank. Yang kelima ada kredit bank. Penagihan atau titipan oleh bank untuk kepentingan penabung yang mungkin tidak diketahui deposan sampai diterimanya laporan bank. Yang keenam ada kesalahan bank atau deposan. Kesalahan baik dari pihak bank maupun dari pihak deposan menyebabkan saldo bank tidak sesuai dengan buku deposan keseimbangan. Selanjutnya ada ilustrasi 7A.1 menunjukkan contoh formulir tersebut dan item rekonsiliasi yang umum. Sini ada balance, akunnya ada balance per bank statement, end of period, itu at deposit in transit, under undeposit, receipt, cash on hand, bank error that understate the bank statement balance, terus ada deduct outstanding checks, bank error the overstate the bank statement balance, correct cash balance, balance per depositor books, add bank credit and collection not yet record in the books, book error that understate to book balance, deductnya ada bank charge not yet record in the books, books errors that overstate the book balance, sama correct cash balance. Selanjutnya di ilustrasi 7.2 menunjukkan contoh rekonsiliasi bank. Sini ada semua nama akunnya dan contohnya pengisian. Setelah memposting entry, akun tunai Nugget akan memiliki saldo $21.044. Nugget harus mengembalikan chat Nugget Oil Co. ke Denver National Bank menginformasikan bank kesalahan. Selanjutnya akan ada soal dan jawaban. Soal yang pertama,
5.7 LO 1,2. Itu soal tentang current asset section of the statement of financial position. Jadi di bawah ini ada akun-akun dari Aramis SE pada tanggal 31 Desember 2022. Akunnya itu ada inventory yang finished good 52.000, unearned service revenue 90.000, equipment 253.000, inventory yang masih di work in process 34.000, cash 42.000, trading securities 31.000, customer advice 36.000, cash restrict for plan expansion 50.000. Dan ada COGS sold, cost of goods sold 2.100.000, notes receivable 40.000, account receivable 161.000, ada inventory berbentuk raw materials itu 187.000, ada supplies expense 60.000, allowance for double accounts 12.000, license 18.000, share premium ordinary 88.000, dan treasury shares 22.000. Next. Nah, di sini ada tersedia informasi tambahan. Yang pertama itu, inventory is valued at lower of cost of net realizable value using FIFO. Yang kedua, equipment is recorded at cost accumulated depreciation, compute on a straight line basis. Adalah 50.600. Yang ketiga, trading securities have a fair value 29.000. Yang keempat, note receivable are due April tanggal 30 tahun 2024 with interest receivable every April 30. The notes bear interest at 6%. Lalu yang kelima, the allowance for double account applies to the account receivable. Account receivable 50.000 are placed as collateral on a bank loan. Yang keenam, license are recorded not net of accumulated amortization of 14.000. Yang ketujuh, treasury shares are recorded at cost. Instructionnya, prepare the current asset section of Aramis SA December 31, 2022. Statement of financial position with appropriate disclosure. Nah, walaupun di sini ada tambahan informasi, tapi di jawaban nggak semuanya dimasukin. Yang tertentu aja yang masuk ke current asset. Next. Nah, jadi jawabannya itu, ini tuh kan bagian dari pelaporan posisi keuangan. Nah, ini bagian current assetnya aja. Cash-nya itu ada dari tersedianya 42.000. Nah, itu dari cash-nya itu 92.000 dikurangi restrict cash dari plan atau plan expansion 50.000. Nah, jadi cash-nya itu 42.000. Trading securities at fair value biayanya itu asalnya 31.000, tapi sekarang fair value-nya atau harganya sekarang itu 29.000. Lalu selanjutnya account receivable itu 161.000 dikurangi allowance for double account 12.000. Jadi 161.000 dikurangi 12.000 sama dengan 149.000. Selanjutnya interest receivable itu dari note receivable-nya itu kan 40.000. Nah, dikali 6% dikali 8 per 12. 8 itu dari bulan April ke Desember. Itu 8 bulan per 12. Itu sama dengan 1.600. Lalu selanjutnya inventory ditentukannya menggunakan FIFO. Untuk finish good-nya, inventory-nya 52.000. Inventory yang work in process 34.000. Inventory yang raw materials itu 187.000. Ditambahin semua inventory, total inventory-nya itu 273.000. Nah, total current asset-nya itu
ditambahin 42.000, ditambah 29.000, ditambah 149.000, ditambah 1.600, ditambah 273.000, sama dengan total current asetnya 494.600. Begitu. Lalu soal kedua 515 itu soalnya tentang statement of cash flow. Present below is a condensed version of the comparative statement of financial position for Ion Ltd. for the last 2 years at December 31 amount in millions. Sini ada akun-akunnya, yaitu akun dari 2019 dan 2018. Akun-akunnya itu ada investment yang pertama, itu 2019 harganya 52.000 dolar, dan 2018 itu harganya 74.000 dolar. Lalu yang equipment yang 2019 $298.000, pada tahun 2018 itu $240.000. Lalu dikurangi accumulated depreciation equipment-nya 106.000 2019 dan 2018-nya 89.000. Lalu ada account receivable itu 2019 itu $180.000 dan 2018-nya $185. Cash-nya itu 157 2019 dan 78 itu 2018. Capital ordinary-nya 160.000 tahun 2019 dan sama 2018 juga 160.000. Lalu retained earning-nya tahun 2019 $287.000, 2018-nya $177.000. Lalu current liabilities-nya 134.000 tahun 2019, lalu tahun 2018-nya 151.000. Lalu ada tambahan informasi, yaitu investment were sold at a loss $7.000, no equipment was sold, lalu cash dividend paid 50.000 dan net income-nya 160.000. Instruction-nya yang pertama, prepare a statement of cash flow from 2019 Ion Ltd. Yang kedua, determine Ion free cash flows-nya. Next. Jadi ini yang pertama disuruh buat statement of cash flow dari Ion Ltd yang berakhir pada 31 Desember 2019. Yang pertama itu nama akunnya cash flow from operating activities. Jadi itu ada 3 cash flow. Yang pertama operating activities, yang kedua investing activities, dan financing activities. Tapi kita kita nyusunnya itu yang pertama operating activities-nya dulu. Jadi yang pertama kita taruh net income-nya 160.000. Lalu adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities-nya itu ada beberapa akun juga. Yang pertama ada depreciation expense itu 17.000. 17.000 itu dari mana? Itu dari 106.000 dikurang 89.000 dari informasi tabel sebelumnya. Lalu ada on sale investment itu 7.000, itu dari selisih dari investment tahun 2018 dikurang investment tahun 2019. Lalu ada decrease in account receivable itu 5.000. Itu juga selisih dari account receivable tahun 2018 dikurang 2019. Lalu ada decrease in current liabilities. Itu minus 17.000. Itu juga dikurang dari tahun 2019 dikurang 2018. Jadi dari depreciation expense, loss on sale investment, decrease in account receivable, decrease in current liabilities itu dijumlahin, ditotalin jadi 12.000. Jadi net cash provided by operating activities-nya itu
ditambah dari net income dan total adjustment reconcile net income-nya jadi 160.000 ditambah 12.000 yaitu 172.000. Lalu yang kedua kita nyari cash flow from investing activities, yaitu ada akunnya sale of investment itu 15.000. 15.000 itu dari mana? Dari 74.000 dikurang 52.000 itu tahun 2018 selisih dari 2018 sama 2019 lalu dikurang sama 7.000-nya itu dari loss on sale investment sebelumnya. Jadi hasilnya 15.000. Lalu ada purchase of equipment itu hasilnya minus 58.000 itu dari selisih juga 2018 dikurang 2019. Lalu net cash used by investment activities itu minus 43.000 itu minus 43.000. Kenapa dia minus? Kenapa dia use? Karena hasil dari cash flow from investing-nya itu dia minus, jadi dia pakai use. Tapi kalau dia hasilnya positif, itu dia pakai net cash provided. Lalu ada cash flow from financing activities. Itu akunnya cuma ada satu, yaitu payment of cash dividend itu 50.000 dari informasi tambahannya. Jadi net increase in cash-nya itu 179.000 itu total dari net cash provided by operating, net cash used by investment dan payment of cash dividends itu ditotalin semua jadi 179.000. Jadi terus cash at beginning at year-nya itu 78.000 itu dari tahun kalau nggak salah antara 2018 dan 2019 itu 78.000. Jadi cash ending of year-nya itu 257.000 itu dari 179.000 ditambah 78.000 jadi 257.000. Next. Lalu instruksi yang kedua determine Yun free cash flow-nya itu dengan menganalisis. Jadi kita mencari free cash flow-nya ini cuma dari net cash provided by operating activities itu 172.000 dari kita cari sebelumnya. Lalu dikurangi dengan purchase of equipment-nya minus 58.000 dan dikurang juga sama dividen 50.000. Jadi free cash flow Yuns-nya itu milik Yuns-nya itu 180.000. Next. Selanjutnya ada soal P5.7 LO1, 2, dan 3. Penyusunan laporan arus kas dan laporan posisi keuangan Luo Ltd memiliki laporan posisi keuangan berikut. Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah dalam ribuan. Selama tahun 2022, hal-hal berikut terjadi. Yang pertama, Luo mengikuidasi portofolio investasi ekuitas dan perdagangan dengan kerugian 5.000. Yang kedua ada sebidang tanah dibeli dengan harga 38.000. Yang ketiga ada tambahan 30.000 saham biasa diterbitkan pada nilai nominal. Yang keempat ada dividen besar sebesar 10.000 diumumkan kepada para pemegang saham. Yang kelima, laba bersih untuk tahun 2022 adalah 35.000, termasuk 12.000 dalam beban berbeda. Yang keenam, ada tanah dibeli melalui penerbitan obligasi tambahan 30.000. Yang ketujuh, ada pada tanggal 31 Desember 2022, kas adalah 70.200, piutang adalah 42.000, dan hutangnya adalah 40.000. Instruksi, siapkan laporan arus kas untuk tahun 2022 untuk Luo. Siapkan laporan posisi keuangan seperti yang akan muncul pada tanggal 31 Desember 2022. Hitung arus kas beban Luo dan cakupan utang tunai saat ini untuk tahun 2022. Gunakan analisis Luo untuk menggambarkan bagaimana informasi dalam laporan posisi keuangan dan laporan arus kas membantu penggunaan laporan keuangan. Jawabannya, yang pertama itu yang A, statement of cash flow from operating activities, itu ada net income 35.000 di kredit,
adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activity. Itu ada depreciation expense 12.000 di debit, loss on sale of investment 5.000 di debit, increase in account payable 10.000, asalnya dari 40.000 dikurang 30.000. Selanjutnya ada increase in account receivable 42.000 dikurang 21.200 sebesar 20.800. Lalu hasilnya 6.200, jadi 35.000 di net income ditambah dengan hasil yang terakhir tadi 6.200 sama dengan 41.200. Itu masuknya net cash provided by operating activity. Selanjutnya ada cash flow from investing activity, ada sale of investment 27.000 di debit, purchase of land 38.000, net cash used by investing activity 11.000 di kredit. Selanjutnya ada cash flow from financing activity, itu ada issuance of ordinary shares 30.000 di debit, payment of cash dividend 10.000, net cash provided by financing activity 20.000 di kredit. Net interest in cash 50.200, cash at beginning of year 20.000, cash at end of year 70.200, dari 50.200 ditambah 20.000. Non-cash investing and financing activity were the purchase of land through issuance of 30.000 of bonds. Selanjutnya yang B, ada Statement of Financial Position Desember 31 tahun 2022. Itu yang pertama ada aset, plan aset 69.000, land 108.000, account receivable 42.000, cash 70.200. Dijumlahin semua hasilnya 289.200. Yang pertama itu kan 69.000, dari 81.000 dikurang 12.000. Yang kedua 40.000 ditambah 38.000 ditambah 30.000, itu land sebesar 108.000. Yang ketiga ada 41.000 ditambah 30.000, itu masuknya ke equity and liability, itu bonds payable sebesar 71.000. Yang keempat ada 100.000 ditambah 30.000, itu masuknya ke share capital ordinary di kolom yang equity dan liability sebesar 130.000. Yang kelima ada 23.200 ditambah 35.000 dikurang 10.000, masuk ke retained earning sebesar 48.200. Jadi 130.000 ditambah 48.200 ditambah 71.000 ditambah 40.000, hasilnya 289.200. Itu sama dengan yang aset. Yang C ada free cash flow analysis. Net cash provided by operating activity 41.200, less purchase of land 38.000, dividen 10.000. Jadi 41.200 dikurang 38.000 dikurang 10.000, hasilnya free cash flow sebesar 6.800. Ini kalau nggak salah minus ya. Selanjutnya yang D, jenis informasi ini berguna untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan, misalnya dengan menunjukkan arus masuk dan arus keluar tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Penggunaan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Demikian pula, laporan ini berguna dalam memberikan umpan balik tentang aliran sumber daya perusahaan. Informasi ini akan membantu pengguna membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih akurat. Selain itu, beberapa individu telah menyatakan keprihatinan tentang kualitas pendapatan karena pengukuran pendapatan tergantung pada jumlah akrual dan perkiraan yang mungkin agak subjektif.
Akibatnya, semakin tinggi rasio kas yang disediakan oleh aktivitas operasi terhadap laba bersih, semakin nyaman beberapa pengguna dalam keandalan pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.